Jadi di sini saya akan bercerita mengenai beratnya medan yang dilalui Serena C24 saya. Jadi sebelum berangkat itu seperti ketika ketika metiknya delay di pagi hari, solusi termurahnya adalah menggunakan cairan kencing kuda, which is saat sudah dikasih kencing kuda itu, ketika pagi besoknya saya coba jeglek langsung jalan top chair. Jadi hati-hati. Jadi memang ini halo Serena owner seluruh Indonesia, selamat datang kembali di channel Panji Papa and Chico. Oke, kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai mudik tahun kemarin ya, sama matik delay ya. Jadi waktu perjalanan berangkat mudik kemarin saya melalui jalur selatan ya, saya tidak lewat tol Cipali yang memang bisa mempercepat waktu untuk sampai ke daerah mudik ya. Cuman saya memang ingin berwisata, jadi berangkat saya lewat jalur selatan, pulang pun lewat jalur selatan ya. Jadi jalur yang saya lalui itu adalah jalur pegunungan ya, dimana banyak sekali tanjakan-tanjakan terjal. Begitu juga waktu pulangnya ya. Terus kemudian sampai di daerah mudik, daerah Banyuwangi, saya juga berwisata ke daerah pegunungan ya, dimana sampai daerah Gunung Raung ya, juga tanjakannya juga lumayan ya. Jadi di sini saya akan bercerita mengenai beratnya medan yang dilalui Serena C24 saya. Jadi sebelum berangkat itu seperti biasa saya akan cek semua, ganti oli ya, cek radiator dan sebagainya, dan semuanya oke ya. Juga waktu itu juga saya sudah perbaiki semua kaki-kakinya ya. Nah, terus persiapan kita perjalanan mudik lewat jalur selatan. Pengalaman saya lewat jalur selatan jos, pokoknya C24 powernya mantap ya. Jadi biasanya saya itu kekhawatiran saya ketika jalur menanjak itu saya langsung pindah ke 2 ke 1. Ini saya coba D ya, tanjakan terjal banget. Saya coba D, ternyata masih kuat, mantep pokoknya ya. Powernya luar biasa C24. Tidak ada kendala, tidak ada power loss, tidak ada kendala mobil itu ngejan ya, dalam arti yang RPM sampai tinggi sampai nggak kuat, nggak ada ya. Cuman dari pengalaman itu ya, mungkin metiknya itu mengalami pekerjaan yang sangat berat ya. Jadi loadnya itu berat sekali, sehingga mungkin bisa terjadi mungkin kampasnya habis dan lain sebagainya ya. Lalu setelah pulang dari perjalanan mudik, saya kan itu waktu itu kendalanya yang kanan itu bunyi jeduk-jeduk ya, karena memang jalannya juga nggak terlalu bagus ya. Yang ketika lewat gunung itu jeduk-jeduk, nggak taunya memang supportnya memang rusak ya, support shock absorber mountingnya rusak, sehingga saya harus mengganti itu ya. Dan kejadian kemarin juga ya, sebelah kiri akhirnya juga rusak ya. Jadi setelah dari perjalanan mudik itu, ketika saya singgah di Sumedang ya, itu nggak ada kendala ya. Ketika saya nginep di Sumedang semalam, paginya baru saya mengalami gejala aneh. Matic Serena saya itu delay ya. Jadi ketika diturunkan dari posisi netral atau D waktu pagi-pagi, P waktu pagi-pagi itu nggak langsung jalan, delay. Waduh, mending karena bayangannya itu ya, kalau kita overhaul matic itu harus menganggarkan dana sekitar 8 jutaan, bahkan sampai 10 jutaan ya. Tapi kemarin setelah diskusi dengan 2S Jaya, ganti matic itu disarankan pakai bloknya Singapuran ya, which is
katanya itu lebih cepat ya, dan lebih murah ya. Kenapa lebih murah? Karena ketika kita ganti matic itu pasti akan ganti kampas yang jumlahnya itu sebanyak 24, which is kalau orisinilnya itu satu kampas harganya 300.000. Tapi besar kemungkinan saya tidak akan, bengkel pasti tidak akan menyarankan ganti kampas original karena mahal. Jadi pasti menyarankan mengganti kampas yang KW ya, jadi nggak original. Itu kalau Nissan Arena kemarin saya tanyakan itu sekitar 8 juta dan waktunya 1 minggu. Tapi kalau ganti blok matic total semua itu nggak sampai 1 minggu, mungkin 4 harian lah ya di 2S Jaya. Jadi pertimbangannya memang kalau kita sampai overhaul matic itu mahal banget ya. Lalu ketika saya pulang ya, saya langsung begitu mengalami kendala matic delay, saya langsung ke bengkel, saya hitung-hitung kilometernya juga udah jauh dari itu sekitar 5.000-an kilo ya, dari setelah ganti oli sebelum mudik itu sudah menempuh jarak 5.000 kilo ya. Jadi akhirnya saya pergi ke 2S Jaya tanggal 30 ya. Jadi ini memang sengaja saya bikin konten ini 1 bulan karena saya ingin tahu ketika sudah diservis itu maticnya seperti apa. Jadi saya nggak servis matic saat itu, cuman saya ini support Serena ternyata di sini harganya 250.000, which is dimana saya kemarin di Nissan Arena harganya 300 sama 200, saya akhirnya pakai 300. Cuman yang 250 ini kelihatannya nggak tahan lama ya, saya udah nyoba ya. Lalu di sini ada Lupromax, oli saya pakai oli Lupromax ya, harganya 90.000 per per liternya. Jadi ini ada 4 per 360. Lalu filter oli, jadi saya setiap ganti oli pasti ganti filter oli ya, 40.000. Carbon clean 300.000. Lah yang menarik di sini ada kencing kuda. Nah, ini kalau kita lihat ya, apa sih kencing kuda itu? Jadi kencing kuda itu adalah solusi termurah ketika matic delay ya. Jadi matic delay itu ternyata karet-karetnya udah mulai ketas ya, sehingga perlu dikasih cairan. Saya nggak tahu, memang ada yang di grup-grup Nissan Serena disarankan ada yang dari USA dan lain sebagainya. Cuman kemarin saya ditawarin yang namanya kencing kuda ya, ini kayak badannya kencing kuda ini. Jadi setelah matic saya dikasih kencing kuda itu ya, jos, ternyata pagi itu setelah dikasih, kan biasanya matic delay ini terjadi ketika pagi hari, ketika kondisi dingin ya, ketika sudah panas baru dia mau. Tapi saat sudah dikasih kencing kuda itu, ketika pagi besoknya saya coba jeglek langsung jalan tokcer. Jadi hati-hati. Jadi memang ini adalah trik para penjual mobil bekas, terutama transmisinya matic ya. Jadi untuk mengakali karet-karet getas mobil-mobil yang sudah tua, mereka menggunakan yang namanya kencing kuda. Olinya itu segini loh ya, hitam, nggak ada merek. Nah, kemarin iseng saya tanyakan ke Nissan Arena, ternyata dia tidak menyediakan yang namanya oli matic yang disebutnya kencing kuda. Sampai saya tanya juga, kalau yang katanya di grup dikasih oli yang untuk ini, untuk melunakkan karet yang getas, dia bilang kita nggak pakai begitu pak, kita langsung overhaul, which is dia menawarkan harga sekitar 8 juta untuk overhaul matic ya. By the way, Nissan Serena saya sebetulnya untuk powernya nggak loss ya, cuman delay aja. Jadi asumsinya kalau powernya nggak loss berarti kan kampasnya masih oke. Tapi memang dibanding sebelum saya berangkat itu tenaganya sih lebih besaran ketika saya berangkat ya, dibanding ketika saya udah perjalanan pulang ya. Di situ jelas bahwa memang matic saya siksa ya, saya siksa di perjalanan yang menanjak ya, perjalanan lewat jalur selatan yang banyak sekali tanjakan-tanjakan terjal. Oke, jadi di sini saya akan share setelah 1 bulan pemakaian kencing kuda itu
sampai bulan ini tidak ada matic delay ya, sampai 1 bulan berjalan tidak ada matic delay. Jadi memang mantap kencing kuda ini. Tapi disarankan sama mekanik 2S Jaya, karena sudah pernah kejadian maticnya delay, maka setiap ganti oli matic saya harus kasih yang namanya cairan kencing kuda ya. Jadi rekan-rekan yang mengalami problematic delay ketika ketika maticnya delay di pagi hari, solusi termurahnya adalah menggunakan cairan kencing kuda, which is sampai saat ini saya nggak ngerti di Nissan Jasmine, Fatmawati dan semua cabang Jasmine apakah juga punya cairan ini atau enggak, saya nggak ngerti ya. Cuman di 2S Jaya ada ya, di daerah Pamulang bengkelnya. Jadi monggo silahkan bagi rekan-rekan yang masih ingin menabung istilahnya, karena memang cukup mahal sekali ketika kita ingin overhaul matic ya, dan dananya masih menabung ya. Jadi solusi penggunaan cairan kencing kuda ini saya sangat menyarankan, karena pengalaman saya selama 1 bulan menggunakan cairan ini itu matic tidak ada delay. Oke, jadi itu aja yang perlu saya sampaikan mengenai kondisi transmisi matic delay ya. Nggak tahu, mungkin rekan-rekan yang pernah ngalamin dan pernah kasih cairan dari USN namanya apa saya nggak ngerti. Saya berbagi pengalaman ini, semoga bagi yang rekan-rekan pemula dan mungkin mempunyai dana terbatas dan mengalami problematic delay, silakan dicoba datang ke 2S Jaya. Saat ini saya hanya tanya 2S Jaya karena Nissan Arena saya tanyain tidak punya cairan ini ya. Jadi silakan datang ke 2S Jaya untuk mencoba cairan ini ya, ketika mengalami problem transmisi maticnya delay. Oke, semoga informasi saya ini bermanfaat bagi rekan-rekan pemula ya, bagi rekan-rekan pemula yang mengalami problem transmisi maticnya delay dan belum punya dana yang cukup untuk melakukan overhaul ya. Dan saya akan lihat nanti sampai berapa lama sih cairan kencing kuda ini ampuh bisa mengatasi problem matic delay pada mobil Serena C24 saya. Oke, sampai jumpa di konten kami berikutnya tentang tentang experience saya menggunakan cairan kencing kuda ini. Sampai kapan sih kira-kira? Sampai saya akan kuras lagi. Saya memang untuk oli matic ini biasanya setahun sekali saya kuras ya. Setahun sekali itu biasanya kilometernya paling banyak itu 10.000 ya, 10.000. Tapi biasanya kan kalau transmisi matic kan bisa 40.000 ya atau 30.000, tapi karena mobil tua jadi saya selalu ganti setiap setahun sekali atau 10.000 km. Oke, semoga informasi yang dari pengalaman saya ini bisa memberikan wawasan kepada rekan-rekan semua dan semoga bermanfaat. Oke, salam Serena Owner seluruh Indonesia. Jos.